Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah tentang review jaringan saraf tiruan. Mengapa jaringan saraf tiruan? Beberapa tugas dapat dengan mudah dikerjakan oleh manusia, tetapi sulit dilakukan oleh mesin von Neumann yang merupakan mesin komputer biasa, komputer konvensional, dengan paradigma konvensional melalui pendekatan algoritmik. Misalnya pattern recognition, itu pengenalan pola, di tulisan tangan dan sebagainya. Kemudian content addressable recall, kemudian approximate. Jadi di sini aproksimasi terkait dengan sebagaimana seperti mengendarai mobil, bermain piano dan sebagainya. Nah, tugas-tugas ini kadang sulit didefinisikan, hanya berdasarkan pengalaman. Secara logika sulit diaplikasikan. Ya, kita lihat perbandingan antara mesin von Neumann dengan otak manusia. Bahwa kalau mesin von Neumann satu atau lebih prosesor dengan kecepatan tinggi. Jadi terdiri dari satu atau lebih prosesor, satu atau lebih atau beberapa prosesor dengan kecepatan tinggi, sekitar nanosecond kecepatannya, dengan kekuatan komputasi yang sangat baik. Jadi hanya beberapa prosesor, tapi prosesornya kecepatan tinggi. Sebaliknya otak manusia itu mempunyai banyak sekali prosesor, 10 pangkat 12 prosesor, sekitar 1 triliunan prosesor, tapi kecepatannya rendah. Jadi prosesor yang kecepatan rendah dengan kemampuan komputasi terbatas. Itu perbandingan pertama. Bahwa pada mesin von Neumann ada satu atau lebih prosesor dengan kecepatan tinggi dengan kekuatan komputasi yang sangat baik. Sebaliknya manusia, otaknya terdiri dari banyak sekali prosesor, sekitar 1 triliunan prosesor dengan kecepatan rendah. Kebalikannya kalau dengan von Neumann dan kemampuan komputasi terbatas. Kemudian von Neumann memiliki satu atau lebih bus kecepatan tinggi untuk komunikasi. Saluran komunikasinya kecil juga sedikit. Manusia sangat banyak sekali, 10 pangkat 18. Sekitar berapa itu? Miliaran triliun malah. 10 pangkat 18 koneksi kecepatan rendah. Kemudian von Neumann akses memori sekuensial melalui alamatnya, sementara otak manusia memanggil atau recall beralamatkan konten. Konten addressable recall. Tergantung kontennya. Nah, kemudian pada mesin von Neumann, pengetahuan penyelesaian masalah terpisah dari komponen komputasi. Sebaliknya pada otak manusia, pengetahuan penyelesaian masalah menetap pada konektivitas neuron-neuron. Pada mesin von Neumann sulit untuk diadaptasi atau sulit untuk beradaptasi. Otak manusia mudah beradaptasi melalui pengubahan konektivitas. Sekarang kita lihat jaringan saraf biologi dan tiruan. Jaringan saraf biologi, otak manusia memiliki struktur yang kompleks dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Terdiri dari neuron-neuron dan penghubung yang disebut sebagai sinapsis. Neuron bekerja berdasarkan impuls atau sinyal yang diberikan pada neuron, kemudian diteruskan ke neuron yang lain. Jumlah neuron 10 pangkat 12, jumlah sinapsis 6 kali 10 pangkat 18. Dengan jumlah yang demikian banyak, otak mampu mengenali pola, melakukan perhitungan, dan mengontrol organ-organ dengan kecepatan tinggi. Sebagai perbandingan, pengenalan wajah seseorang yang sedikit berubah, misalnya memakai topi, memiliki kumis, dan lain-lain, akan lebih cepat dilakukan oleh manusia dibanding dengan komputer digital.
Pada waktu lahir, otak manusia mempunyai struktur yang menakjubkan karena kemampuannya membentuk sendiri aturan-aturan atau pola-pola berdasarkan pengalaman yang terima. Ini adalah salah satu kemampuan yang luar biasa yang dimiliki otak, mampu membentuk sendiri aturan-aturan atau pola-pola berdasarkan pengalaman yang terima. Jadi masing-masing orang punya aturan yang beda-beda di kepalanya, berdasarkan pengalaman-pengalaman input data yang dari lahir sampai sekarang. Makanya kita lihat ada manusia yang kembar, tapi karakternya berbeda. Jika dipisahkan satu sama lain, tapi karakternya akan mirip ketika mereka itu hidup terus berdampingan bersamaan dari kecil sampai besar. Walaupun tetap juga ada karakter dasar yang berbeda. Jumlah dan kemampuan neuron berkembang seiring dengan pertumbuhan fisik manusia, terutama pada usia 0 sampai 2 tahun. Jadi itulah pentingnya pada usia 0 sampai 2 tahun itu peran ibu di sini sangat penting sekali untuk menentukan cerdas atau tidaknya anaknya ke depan. Nah, ternyata disinilah neuron berkembang sangat kencang. Jumlah neuron bertambah pada usia yang 0 sampai 2 tahun ini. Pada usia 2 tahun saja terbentuk 1 juta sinaps per detiknya. 1 juta sinaps per detiknya pada usia 2 tahun. Neuron memiliki 3 komponen utama, yaitu dendrit, soma, akson. Dendrit menerima sinyal dari neuron lain. Sinyal dikirim melalui celah sinapsis melalui proses kimiawi. Sinyal kemudian dimodifikasi, diperkuat atau diperlemah di celah sinaps. Kemudian soma menjumlahkan semua sinyal yang masuk. Jika jumlah cukup kuat dan melebihi batas ambang, jika sinyal cukup kuat dan melewati atau melebihi batas ambang atau threshold, maka sinyal tersebut dikirim ke sel lain melalui akson. Jadi dendrit menerima sinyal dari neuron lain, kemudian sinyal dikirim melalui celah sinapsis melalui proses kimia, kemudian sinyal dimodifikasi, dikuatkah atau diperlemah di celah sinapsis. Kemudian soma menjumlahkan sinyal yang masuk. Nah, jika jumlah cukup kuat dan melebihi batas ambang atau threshold, maka sinyal tersebut dikirim ke sel lain atau neuron lain melalui akson. Nah, inilah P-nya. Ini dendrit yang menerima sinyal dari neuron lain. Nah, ini celah sinapsis. Kemudian ini lagi dari neuron lain, semuanya neuron lain semuanya masuk ke. Nah, soma menjumlahkan semua sinyal itu. Nah, jika jumlahnya sudah melebihi batas ambang, sinyal itu diteruskan ke neuron lain melalui akson, ya kan? Oke. Nah, neuron biologi merupakan sistem fault tolerance dalam 2 hal, jadi toleran terhadap kesalahan dalam 2 hal. Manusia dapat mengenali sinyal input yang agak berbeda dari yang diterima sebelumnya. Sebagai contoh, manusia sering mengenali wajah seorang yang wajahnya pernah dilihat dari foto, atau dapat mengenali seseorang yang wajahnya agak berbeda karena sudah lama tidak dijumpainya. Otak manusia tetap mampu bekerja meskipun beberapa neuronnya tidak mampu bekerja dengan baik. Jika sebuah neuron rusak, neuron yang lain yang kadang-kadang dapat dilatih untuk menggantikan fungsi sel yang rusak tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat jaringan saraf tiruan. JST adalah sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik mirip dengan jaringan saraf biologi. Inilah jadi JST sebuah algoritma sesungguhnya, algoritma program yang karakter kerjanya meniru pola informasi, pengolahan informasi pada neuron-neuron manusia. Jadi memiliki karakter mirip dengan jaringan saraf biologi manusia. JST dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan saraf biologi dengan asumsi bahwa pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana, itu neuron.
Mirip dengan yang di biologi. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. Mirip dengan akson, ya kan. Penghubung antara neuron memiliki bobot yang akan diperkuat atau diperlemah. Ya, jadi nantinya dia setelah diperlemah dikumpulkan di soma pada biologi. Untuk menentukan output setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi, biasanya bukan fungsi linear. Jadi untuk menentukan output dari setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi, biasanya bukan fungsi linear yang dikenakan pada sejumlah input yang diterima. Besarnya, jadi untuk menentukan output, setiap neuron menggunakan fungsi aktivasi. Ya, setiap neuron itu mempunyai fungsi aktivasi. Persis seperti pada saraf biologi, dia punya sifat-sifat aktivasi sendiri. Nah, setiap neuron punya fungsi aktivasi, biasanya bukan fungsi linear, yang dikenakan pada jumlah input yang diterima. Biasanya output ini selanjutnya dibandingkan dengan suatu batas ambang. Nah, itu yang kita kenal dengan threshold. JC dikarakterisasikan oleh 3 hal berikut. Pertama, pola hubungan antara neuron disebut sebagai arsitektur jaringan. Pola hubungan antar neuron disebut sebagai arsitektur jaringan. Kemudian metode untuk menentukan bobot penghubung disebut sebagai metode training atau learning atau algoritma. Kemudian fungsi aktivasi. Tiga itu karakteristik JST. Menentukan pola hubungan antar neuron disebut sebagai arsitektur jaringan. Kompleksitasnya di sini. Kemudian metode untuk menentukan bobot penghubung disebut sebagai metode training atau learning atau algoritma dan fungsi aktivasi. Jadi berapa neuron yang diperlukan, bagaimana hubungan neuron satu dengan neuron lain, berapa lapisan yang dibuat itu disebut sebagai arsitektur jaringan. Ada yang langsung saja dari input ke output, ada yang butuh memakai lapisan-lapisan tersembunyi namanya, beberapa lapisan hidden sebagainya, itu disebut sebagai. Kemudian berapa jumlah neuron setiap lapisan, semuanya itu membentuk struktur arsitektur jaringan. Kemudian bagaimana menentukan bobot penghubungan, disinilah disebut sebagai proses training atau learning atau algoritma. Jadi setelah arsitektur terbentuk atau setelah arsitektur dipilih, kemudian diberilah proses pembelajaran pada neuron yang kita bentuk tadi, pada JST yang kita bentuk tadi, untuk menentukan bobot-bobot optimum untuk setiap keluaran dari masing-masing input. Nah, sesuai dengan karakteristik data yang ingin dikenalkan pada JST atau ingin diajarkan pada JST. Beda-beda datanya, akan beda-beda pula pola bobot-bobot yang akan dimiliki oleh setiap jaringan untuk sampai pada neuron masing-masing. Kemudian setiap neuron diberikan pula fungsi aktivasi. Oke, sebagai contoh, neuron Y pada gambar berikut. Nih, neuron Y ada X1, X2, X3, kemudian X1 masuk ke Y1 sebagai input bagi Y1, tapi harus melewati sebuah bobot W1. Artinya dikalikan dengan bobot W1 dulu, X2 dikali bobot W2 baru sama masuk di Y, X3 masuk dikali bobot 3 baru masuk ke Y. Kemudian semua totalnya digabung, makanya nih X1, W1, X2, W2, X3. W3 itu jadi net jumlah total yang masuk pada Y, tapi belum, dia baru dijumlah dulu, baru dikali dengan sebuah fungsi aktivasi baru menjadi nilai Y. Nah, misalnya sinyal diterima oleh Y mengikuti fungsi aktivasi YFnet. Tergantung bagaimana fungsi aktivasinya. Jika nilai fungsi aktivasi cukup besar, maka sinyal akan diteruskan. Jika nilai fungsi aktivasi atau keluaran model jaringan juga dapat, nilai fungsi aktivasi atau keluaran model jaringan dapat juga dipakai sebagai dasar untuk mengubah bobot. Maaf, ini dasar untuk mengubah bobot.
Nah, ini beberapa fungsi aktivasi yang sering dipakai tergantung pola data. Ada hard limit, itu seperti ini, ya, 0, 1 maksimumnya. Ada symmetrical hard limit, jadi min 1, 1. Ada linear seperti ini, ada linear yang lain lagi, ya, saturation linear, ini mulai dari 0, linear, kemudian 1. Nah, macam-macam ya. Ini pola-polanya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kelas secara GST. Pemodelan aktivitas biologi manusia dimulai pada abad ke-17. Studi tentang kerja jantung. Jadi, pemodelan aktivitas biologis manusia dimulai abad ke-17. Studi tentang aktivitas gerak jantung atau kerja jantung. Studi dasar mengenai jaringan neural terjadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Studi bersifat interdisipliner, melibatkan fisika, psikologi, dan neurofisiologi. Ilmuwan yang terlibat Hermann von Helmholtz, Ernst Mach, dan Ivan Pavlov. Nah, pandangan modern mengenai jaringan neural muncul pada tahun 1940-an melalui karya Warren McCulloch dan Walter Pitts yang memperlihatkan bahwa jaringan neuron artifisial secara prinsipal dapat menghitung segala fungsi algoritmik dan logika. Ini awalnya dikenal sebagai era lahirnya jaringan neural modern. Nah, setelah itu muncul Donald Hebb yang nanti merupakan jaringan Hebbian, mengikuti dengan mengajukan konsep mekanisme belajar pada neuron biologis. Jadi Donald Hebb mengikuti dengan mengajukan konsep mekanisme belajar pada neuron biologis. Nah, aplikasi JST praktis pertama muncul di akhir tahun 1950-an. Tahun 1950-an melalui penemuan jaringan perseptron dan aturan belajar terasosiasi dari Frank Rosenblatt. Nah, di tahun yang sama, Bernard Withrow dan Ted Hoff memperkenalkan algoritma belajar baru yang masih dipakai hingga sekarang. Ya, pada tahun 1969, Marvin Minsky dan Seymour Papert menunjukkan sejumlah keterbatasan inheren pada jaringan Rosenblatt dan Withrow. Pada saat itu, sejumlah orang meyakini bahwa JST sudah berakhir. Ya, karena ada keterbatasan pada jaringan Rosenblatt dan Withrow, orang sudah mulai berpikir bahwa JST ini sudah mau sekarat. Ya, keraguan pada masa itu tahun 60-an muncul karena minimnya ide baru dan kinerja komputer. Penelitian JST ternyata berlanjut pada tahun 70-an ketika Tufo Kohonen dan James Anderson secara terpisah mengembangkan JST baru yang dapat berfungsi sebagai memori. Tahun 80-an muncul komputer-komputer berkinerja tinggi untuk saat itu dan penelitian JST meningkat secara dramatis. Stephen Grossberg 1976 juga sangat aktif meneliti jaringan self-organizing. John Hopfield memperkenalkan konsep mekanika statistik yang digunakan untuk menerangkan jaringan recurrent yang dapat difungsikan sebagai memori. Kunci kemajuan kedua tahun 1980-an adalah ditemukannya algoritma backpropagation. Nah, ini yang paling fundamental nih, untuk melatih perseptron multilayer oleh sejumlah peneliti. Publikasi algoritma yang paling berpengaruh ditulis oleh David Rumelhart dan James McCollehan. Algoritma ini merupakan jawaban terhadap kritik Minsky dan Papert sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat aplikasi jaringan saraf tiruan. Pada tahun 1988, DARPA Neural Study membuat daftar berbagai aplikasi JST yang diawali dengan aplikasi Adaptive Channel Equalizer yang merupakan jaringan neuron tunggal untuk sistem telepon jarak jauh untuk menstabilkan sinyal suara. Jadi itu yang dipakai untuk tujuan menstabilkan sinyal suara. Alat ini mengalami kesuksesan luar biasa dalam industri. Ini sudah sebuah aplikasi pertama di JST. Di samping itu ada beberapa aplikasi JST, misalnya pengenalan pola atau pattern recognition.
Recognition itu JC dapat dipakai untuk mengenal pola, misal angka, huruf, suara, atau tanda tangan yang sudah berubah sedikit. Hal ini mirip dengan otak manusia yang mampu mengenal orang yang sudah beberapa waktu tidak jumpainya. Pengolahan sinyal JC model ada line dapat dipakai untuk menentukan noise pada saluran telepon. Untuk peramalan, nah JC juga dapat digunakan untuk meramalkan apa yang akan terjadi jika di masa yang akan datang berdasarkan pola kejadian di masa lampau. Hal ini dapat dilakukan mengingat beberapa JC untuk mengingat dan membuat generalisasi dari apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, banyak aplikasi-aplikasi lain seperti aerospace, autopilot pesawat terbang operasi tinggi, simulasi jalur penerbangan, sistem pengendali pesawat, simulasi komponen pesawat terbang, detektor kerusakan komponen pesawat. Kemudian otomotif, sistem pemandu otomatis, penganalisis aktivitas pengemudi. Kemudian perbankan, membaca cek dan dokumen, evaluasi perbaikan kredit, evaluasi aplikasi kredit. Pertahanan, pengendali senjata, penjejak target, diskriminasi objek, pengenalan wajah, diskriminasi itu pemisahan objek, objek utamanya, objek targetnya, kemudian pengenalan wajah, sensor-sensor baru, sonar, radar, dan pengolahan sinyal citra termasuk data kompresi, ekstraksi ciri, peredam derau, identifikasi sinyal atau citra. Elektronik, prediksi sequence kode, tata letak integrated circuit, kontrol proses, analisis kerusakan chip, machine vision, sintetis suara, pemodelan nonlinear, hiburan, animasi, efek khusus, perakhiran pasar keuangan, taksiran harga properti, penyedia kredit dan sebagainya, ada asuransi, ada manufaktur, ada medis, migas, robotik, percakapan, sekuritas, telekomunikasi, dan transportasi. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sekarang juga makin lama makin berkembang, tergantung kreativitas manusianya sekarang. Tapi walaupun begitu, tetap ada keterbatasan CST bahwa dia memiliki keterbatasan umum. Keterbatasan utamanya adalah ketidakakuratan hasil yang diperoleh. Karena JST bekerja berdasarkan pola yang terbentuk pada inputnya. Nah, ini yang terus dikembangkan, dikurangi ketidakakuratan itu dengan berbagai pola dan berbagai modifikasi menggunakan metode lain atau konsep lain, seperti salah satunya adalah konsep menggunakan logika fuzzy, sehingga sekarang berkembang sistem jaringan menggunakan neurofuzzy. Kemudian perkembangan terakhir juga kita mengenal apa itu sebagai deep learning. Metode belajar Hebbian. Aturan Hebb merupakan salah satu hukum pembelajaran jaringan neural yang pertama dikemukakan oleh Donald Hebb 1949. Hebb lahir di Chester, Nova Scotia pada pertengahan abad. Isinya menyangkut kemungkinan mekanisme modifikasi sinap dalam otak yang kemudian digunakan untuk melatih CST. Ya, pada intinya Hebb dalam bukunya mengatakan bahwa perilaku dapat dijelaskan melalui aksi-aksi neuron. Ini yang ide dari Hebb itu, bahwa perilaku dapat dijelaskan melalui aksi-aksi neuron. Ide yang paling terkenal dalam buku Hebb di atas adalah bahwa sebuah postulat yang kemudian dikenal dengan metode belajar Hebb. Jika akson sebuah sel cukup dekat untuk bisa mengeksitasi sel B, dan secara berulang dan terus-menerus melakukan penembakan, beberapa proses atau perubahan metabolisme akan terjadi pada satu atau kedua sel. Jadi akibat pukulan tembakan terus dari A ke B, maka terjadi perubahan metabolisme pada satu atau kedua sel, pada A saja atau pada B saja atau pada keduanya. Sehingga efisiensi sel A sebagai salah satu penembak sel B akan meningkat. Di efisiensi sel A sebagai salah satu sel penembak sel B akan meningkat. Postulatnya diusulkan sebagai mekanisme fisik untuk proses pembelajaran pada tingkat seluler. Walaupun Hebb tidak pernah memberikan bukti fisiologis yang signifikan mengenai teorinya,
Namun penelitian-penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa sejumlah sel menunjukkan sifat pola belajar Hebbian. Aturan Hebb merupakan interpretasi matematis postulat Hebb. Dari rumus keluaran neuron, AI sama dengan sigma J 1 sampai QW IJ PJ. Terlihat bahwa hubungan atau sinapsis antara masukan PJ dengan keluaran AI berupa bobot PIJ. Postulat Hebb mengatakan bahwa jika PJ positif menghasilkan AI positif, maka WIJ harus naik. Yeah. Jadi AI positif, jika PI positif menghasilkan AI positif, maka WIJ harus naik. Ekspresi matematiknya WIJ baru sama dengan WIJ lama tambah alfa kali FI AIQ JJ PJQ. Dengan PJQ adalah elemen KJ dari vektor masukan PQ KQ dan AIQ adalah elemen KI dari keluaran jaringan pada vektor masukan KQ yang digunakan di jaringan. Dan alfa adalah kosata positif, namakan learning rate. Dari persamaan terlihat bahwa perubahan bobot WIJ proporsional terhadap perkalian fungsi aktivitas pada kedua sisi sinapsis. Persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi WIJ yang baru sama dengan WIJ yang lama tambah alfa AIQ PJQ. Ekspresi ini merupakan perluasan postulat Hebb. Nah, di sini P adalah input dan A adalah output dari sebuah neuron. Jadi P dan A itu dia berbentuk vektor yang terdiri dari banyak sekali komponen-komponen. Jadi kalau kita bicara vektor PJQ berarti vektor KQ yang komponennya macam banyak. Yang komponen digambarkan dengan indeks J. Jadi J itu bisa dari 0, dari 1 sampai berapa, tergantung berapa banyak komponennya. Begitu juga dengan AIQ, berarti keluaran dari vektor yang KQ dengan masing-masing komponen yang dilambangkan dengan I. Aturan belajar Hebb di atas termasuk aturan belajar tanpa supervisi yang tidak membutuhkan informasi apapun mengenai target keluaran. Nah, terdapat juga aturan Hebb dengan supervisi, di mana pada bersamaannya keluaran aktual digantikan dengan keluaran target. Bersamanya WIJ baru sama dengan WIJ yang lama tambah PIQ dikali PJQ. Sini alfa diambil sama dengan 0 untuk memudahkan. Sekarang kita lihat aplikasi dari aturan Hebb ini, itu pada masalah pengenalan pola yang sangat disederhanakan. Untuk masalah ini digunakan jenis khusus dari memori asosiatif yang disebut sebagai auto asosiatif memori. Pada auto asosiatif memori, vektor keluaran diinginkan sama dengan vektor input atau target sama dengan PQ input. Di sini asosiatif memori digunakan untuk menyimpan satu set pola dan pola tersebut akan dipanggil kembali, termasuk dengan menggunakan masukan yang rusak. Dalam dunia psikologi, memori asosiatif didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan mengingat hubungan antara dua hal yang tidak memiliki keterkaitan. Hal ini mencakup misalnya mengingat nama seseorang atau mengingat aroma parfum tertentu. Jenis memori ini mengingatkan secara spesifik hubungan antara objek-objek atau konsep-konsep yang berbeda. Salah satu bentuk tes yang umum dilakukan untuk menguji memori asosiatif yakni menguji peserta tes untuk menyebutkan kembali pasangan benda-benda tidak mempunyai keterkaitan, seperti pasangan wajah dengan nama. Memori asosiatif merupakan memori yang berdasarkan pada struktur dan peristiwa atau kisah tertentu. Pola yang akan disimpan adalah sebagai berikut: 0, 1, 2. 0, 1, 2. Jadi input P1-nya adalah 0,
input P2-nya adalah 1 dan input P3-nya adalah 2. Begitu juga target T1-nya adalah 0, target T2-nya adalah 1, target T3-nya adalah 2. Pola ini merupakan vektor input sekaligus target. Karena di sini digunakan auto associative memory. Vektor-vektor tersebut merepresentasikan bilangan 0, 1, 2 dalam PC 6/5 atau pixel 6/5. Digitnya harus dikonversi menjadi vektor untuk dijadikan pola contoh bagi jaringan. Jadi digitnya harus dikonversi menjadi vektor untuk dijadikan pola contoh bagi jaringan. Setiap kotak putih direpresentasikan dengan -1 dan kotak hitam direpresentasikan sebagai 1. Selanjutnya untuk membuat vektor input, kisi 6/5 tersebut dibaca per kolom. Sebagai contoh vektor pola pertama P1. P1 itu -1, 1, 1, 1, 1, -1. Kemudian 1, -1, -1, -1, -1, 1. Terus 1, -1, -1, -1, -1, 1. 1, -1, -1, -1, -1, 1. -1, 1, 1, 1, 1, -1. Itu P1. Nah, itu seterusnya P2 dan seterusnya. Jadi di P1 yang ini dijadikan sebuah vektor, P2 juga jadikan sebuah vektor, P3 juga jadikan sebuah vektor. Vektor P1 adalah untuk digit 0, P2 untuk 1, dan P3 untuk 2. Dengan menggunakan turn have, bobot matriks dihitung menjadi W sama dengan P1 transport P2 tambah dikali P2 transpose dan P3 kali P3 transpose yang merupakan PQ menggantikan TQ. Perhatikan bahwa di sini PQ menggantikan TQ karena ini adalah auto associative memory. Jadi yang ini TQ harusnya ini T2, ini harusnya T3. Jadi digantikan ini dalam bentuk matriks ya, dalam bentuk perkalian matriks. Jadi PIJ dan PJQ dan PIQ dan TIQ ya, TIQ dan PJQ, ya kan? Seperti itu. Jadi bahwa PQ di sini menggantikan posisi TQ karena ini adalah auto associative memory. Karena hanya ada elemen-elemen vektor, karena hanya ada elemen vektor hanya memiliki dua kemungkinan nilai -1. Jadi karena elemen-elemen vektornya mempunyai nilai -1 dan 1, maka fungsi transfer linear digantikan dengan fungsi transfer symmetric hard limit. Itu yang ini. Ya. Fungsi transfernya adalah symmetric hard limit. Jadi dia -1 ketika n kecil dari 0 dan +1 ketika n besar dari 0. Jadi fungsi transfer adalah fungsi transfer symmetrical hard limit. Selanjutnya dapat dilihat bahwa jika pada jaringan diberi masukan berupa pola 50% seperti gambar ini, ternyata jaringan masih dapat memberikan keluaran yang benar. Jika polanya itu ada kerusakan tapi 50%, maka yang ini masih keluarannya adalah 0, yang ini dianggap 1, yang ini dianggap 2 bagi jaringan. Jadi ini kerusakan inputnya, kalau inputnya gini jaringan akan mengeluarkan ini 2, kalau seperti ini jaringan keluarkan ini, kalau ini jaringan keluarkan gini. Nah, jika kerusakan 67%, hasilnya berikut. Jadi ini nggak jelas lagi keluarannya, ini masih 1, ini masih 1, yang lain kurang bagus. Jadi kalau polanya distorsi, jaringan adalah ini, si 0, ini dianggap 1, ini dianggap 2, dan seterusnya. Ya, sekarang mau coba belajar Hebbian yang tersupervisi. Ya, istilah supervisi itu kan terawasi ya. Kelemahan model Macaulay-Pitts
adalah penentuan bobot garis dan bias secara analitik. Jadi bobotnya menggunakan baik itu garis maupun bias dilakukan secara analitik. Untuk masalah yang kompleks ini akan sangat sulit dilakukan. Ingat ya, makhluk episode yang pertama uh, memodelkan jaringan secara tiruan, tapi penentuan bobotnya masih dilakukan secara analitik. Pada tahun 1949, Donald Hebb memperkenalkan cara menghitung bobot dan bias secara iteratif. Ini beda dengan McCulloch-Pitts. Donald Hebb menggunakan metode perhitungan secara iteratif. Model Hebb adalah model tertua yang menggunakan aturan supervisi. Dasar algoritma Hebb adalah kenyataan bahwa apabila dua neuron yang dihubungkan dengan sinapsis secara serentak menjadi aktif, sama-sama benar positif atau negatif, maka kekuatan sinapsisnya meningkat. Sebaliknya, apabila kedua neuron aktif secara tidak sinkron, salah satu benar positif dan yang lain benar negatif, maka kekuatan sinapsisnya melemah. Itu faktanya, dasar algoritmanya. Karena itu, dalam setiap iterasi, bobot sinapsis dan bias diubah berdasarkan perkalian dua neuron di kedua sisinya. Untuk jaringan layar tunggal, dan satu unit keluaran di mana semua unit masukan XI terhubung langsung dengan unit keluaran Y, maka perubahan bobot dilakukan berdasarkan persamaan W yang baru sama dengan W yang lama dikali XI kali Y. Nah, ini algoritma pelatihan Hebb untuk dengan vektor input S1 dan target T sebagai berikut. Pertama, inisialisasi semua bobot. Dibuat bobotnya WI-nya 0 dulu semua. Itu I mulai dari 0 1 sampai N. Kemudian untuk semua vektor input S dan unit keluaran unit target T lakukan hal berikut. Untuk setiap vektor input S dan unit target T lakukan hal berikut. Set aktivasi untuk masukkan XI sama dengan SI. Set aktivasi keluaran Y sama dengan T. Perbaiki bobot menurut persamaan WI yang baru sama dengan WI yang lama tambah delta W. Dengan delta W adalah XI kali Y. Perbaiki bias menurut persamaan baru sama dengan persamaan bias baru sama dengan bias lama tambah delta B. Delta B adalah 1 dikali T sama dengan 1 dikali Y. Jadi delta B itu 1 kali T saja atau 1 kali Y. Nah, catatan perbaikan bias diperlakukan sama seperti bobot. Arsitektur jaringan Hebb sama dengan jaringan McCulloch-Pitts. Beberapa unit masukan dihubungkan langsung dengan sebuah unit keluaran ditambah dengan sebuah bias. Ini masukan masuk ke keluaran tambah dengan sebuah bias. Catatannya XI sama dengan SI, Y sama dengan target. T. Masalah yang sering timbul dalam jaringan Hebb adalah dalam menentukan representasi data masukan atau keluaran untuk fungsi aktivasi yang berupa threshold. Representasi yang dipakai adalah bipolar atau min 1 dan 1. Kadang-kadang jaringan dapat menentukan pola secara benar jika dipakai representasi bipolar saja, dan akan salah jika dipakai representasi biner atau 0,1. Untuk lebih jelasnya, contoh-contoh berikut. Ya, kita lihat nih sebuah contoh. Buatlah jaringan Hebb untuk menyatakan logika N. Jika representasi masukan dan keluaran yang dipakai adalah biner, masukan biner dan keluaran bipolar, dan masukan dan keluaran bipolar. Jadi yang satu biner saja, masukan maupun keluaran. Yang kedua masukannya biner, keluarannya bipolar. Yang ketiga masukan dan keluarannya bipolar. Kita membuat 3 sistem JST untuk logika N. Ini gambarnya dengan inputnya 2 inputan. Itu nilai kebenaran logika N kan benar itu bisa representasi dengan angka 1. Jadi benar sama dengan benar, arti 1 sama dengan 1. Benar salah itu 1 0 sama dengan 0. Benar salah sama dengan salah, salah benar sama dengan salah ya salah. Jadi itu representasinya. Oke.
Jadi masukannya seperti ini. Nah, ini 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini adalah biasnya. Yang ini, yang bias ini. Nah, mula-mula bobot dan bias diberi nilai 0. Maksud di sini bias di sini beda dengan yang ini. Ini adalah bobot untuk biasnya. Jadi bobot untuk input dan bobot untuk bias mula-mula beri nilai 0. Jadi bobot untuk bias dilambangkan dengan B. Mula-mula semua bobot dan bias diberi nilai 0. Untuk setiap data masukan dan target, perubahan bobot dihitung dari perkalian data masukan dan targetnya. Jadi delta perubahan bobotnya, delta W1 ya X1 dikali T, delta W2 ya X2 dikali T, delta bias itu 1 dikali T sama dengan T. Jadi delta biasnya sama dengan T saja. Nah, bobot yang baru sama dengan bobot yang lama ditambah delta W. Dan di tabel seperti ini. Ini masukannya X2, X1, X21, targetnya T, perubahan bobotnya delta W1, delta W2, delta B, bobot baru adalah W1, W2, dan B. Finalisasi awal, ini bobotnya, bobot untuk X1 adalah W1, bobot untuk W2 adalah X2, bobot untuk bias adalah B. Jadi ini 0, 0, 0. Ya, nah ini masukannya. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Jadi targetnya ini targetnya. Nah, kita mulai dari 0, dari bobot. Kita ambil bobot 1, berarti kaitannya dengan masukan 1. Ini nih bobot W1 0. Sementara delta W1 itu adalah X1 dikali target. Jadi sama dengan 1. Delta W1. Sehingga bobot yang baru adalah bobot yang lama ditambah delta W1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. Itu juga bobot yang W2. W2 awalnya 0, sementara delta W2 adalah masukan X2 dikali target. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Makanya delta W2-nya adalah W2 yang lama 0 ditambah delta W2 itu 1 sama dengan 1. Itu juga target bias yang awalnya 0, bobot bias. Jadi bias awal adalah 0. Nah, sekarang berarti delta B-nya adalah 1 dikali 1 sama dengan 1, maka B yang baru adalah 1. Nah, itu seterusnya. Dari sini berarti kita ada temu B yang baru. Nah, untuk berikutnya, untuk ini tahap berikutnya adalah delta W1 itu X1 dikali target X1-nya 1, targetnya 0, maka delta W1-nya 0. Karena itu bobot W1 yang barunya sekarang 1. Karena bobot lama 1, delta W1 1, maka delta W1-nya 0, maka bobot yang barunya 1. Itu juga untuk bobot yang ini kenapa 1? Karena awalnya mulanya W2-nya 0, sementara delta W2-nya adalah X2 dikali targetnya. Targetnya 0. Hasilnya adalah 0. Jadi delta W2-nya 0, maka W2-nya 1. Tidak berubah. Ini targetnya kan dari logika ya. Ini dari logika semua. Jadi target 1. Itu juga B. Nah, B yang lama itu 1. B yang baru adalah X1. Yang ini 1 dikali 0. Hasilnya 0. Berarti delta B-nya juga 0. Nah, itu seterusnya ternyata berikutnya karena ini kalinya 0 semua, maka delta B-nya baik delta W1, delta W2 sama dengan 0. Jadi semuanya sama dengan 1, 1, 1. Artinya bobot akhirnya W1 sama dengan 1, W2 sama dengan 1, dan B sama dengan 1. Itu bobot akhirnya. Dengan demikian, netnya itu
itu adalah W1 WI tambah B. Jadi W1 bobotnya 1 dikali X1, W2 1 dikali X2, B-nya 1. Jadi hasilnya adalah X1 tambah X2 tambah 1. Itu netnya. Ya, ini W1, ini W1 X1, karena ini 1/2 ya, berarti X2 kali W2 kali X2 tambah B. Ya, oke, jadi X1 tambah X2 tambah 1. Itu netnya. Sehingga, kalau kita menggunakan fungsi yang disebut sebagai adalah fungsi biner, ya, untuk seluruh data masukan, kita menggunakan fungsi biner, maka X1, X2 1, maka netnya adalah X1-nya 1, X2-nya adalah 1, ya kan? Maka netnya 1 dikali 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, 3 fungsinya seperti ini, fungsi binernya, yaitu jika netnya besar dari 0, dia akan masukkan nilai 1. Jika netnya kecil dari 0, dia masukkan nilai 0. Sehingga untuk yang pertama ini, untuk data yang pertama, itu hasilnya 1. Karena ini nilainya, netnya itu besar dari 0. Hasilnya 1. Berikutnya nih juga untuk baris kedua, berarti ini X1 dan X2-nya 0. X1-nya 1, X2-nya 0. Maka ini 1 kali 1, kemudian harusnya 1 dikali 0 ya. Terusnya 1 dikali 0. Ini agak beda sedikit. Ini W1 X1, ini X1 W1. Jadi beda cara pengalinya. Dibalik dia. Jadi makanya ini 0 dikali 1. Tambah 1 hasilnya 2, berarti nilainya masih 1. Begitu juga yang ini. 0 kali 1 tambah 1 kali 1 tambah 1 sama dengan 2, 1. Jadi hasil keluarannya adalah targetnya 1, 1, 1 semua. Padahal ya keluaran dari kita dari JC kita adalah 1, 1, 1 semua. Padahal target kita adalah 1, 0, 0, 0. Makanya jaringan tidak dapat menggunakan pola yang dimaksudkan. Jadi kalau menggunakan inputnya biner, targetnya juga biner, maka jaringan HEP tidak bisa mengenal pola itu untuk fungsi N. Sekarang kita berupa lihat targetnya bipolar. Bipolar itu artinya nilai kebenarannya kalau benar 1, salah min 1. Nah, sementara yang masukkan tetap 1, 0, 0, 1. Jadi yang masukkan tetap biner. Maka seperti dengan cara jawaban A, kita mulai dari ini 0, 0, 0. Kemudian perubahan bobotnya kita lihat dari sini 1 dikali 1 sama dengan 1, maka hasilnya 1. Kemudian delta W2-nya 1 dikali 1 sama dengan 1, maka 0 tambah 1, 1. Ini B, untuk B, 1 dikali 1 juga 1, maka B barunya adalah 1. Berikutnya untuk yang di sini, delta W1-nya 1 kali min 1 sama dengan min 1. Ya. Sementara delta W2-nya, akibatnya karena ini min 1, maka W yang baru adalah W yang lama, 1 tambah delta W1. Jadi 1 tambah min 1 sama dengan 0. Berikutnya delta W2 itu karena 0 kali min 1 sama dengan 0, berarti delta W2-nya 0, artinya W2-nya masih W yang lama. Nah, B-nya 1 kali min 1 sama dengan min 1, maka B yang baru adalah 1 ditambah min 1, jadi 0. Nah, itu seterusnya. Sehingga hasilnya kita dapatkan, hasil akhirnya W1-nya 0, W2-nya 0, dan B-nya min 2.
2. Nah, dengan masukkan nilai W2-nya, W1-nya 0, W2-nya 0, dan B-nya 2, maka ternyata kalau fungsi aktivasi untuk eh, apa namanya, untuk bipolar itu min 1, 1. Ya, jadi min 1 jika eh, netnya kecil dari 0 dan 1 jika netnya besar dari 0. Kalau tadi kan 0, 1 fungsi aktivasinya. Jadi untuk bipolar kan min 1, 1. Jadi masukkan nilai ini kan dia adalah X1 W1 sesuai samanya sama dengan yang ini. W1 kali X1 tambah B, ya kan? Jadi sini 1 ini dia X1 kali W1 tambah B, 1 dikali 0, X1-nya 0, ya kan? Karena W1-nya 0, W2-nya 0, B-nya 2. B-nya min 2, ya kan? Ya, jadi ini W1-nya 0, W2-nya 0, B-nya min 2. Maka di sini hasilnya seperti ini. Jadi untuk yang baris pertama ini 1 dikali 0 karena W1-nya 0, tambah 1 dikali 0 karena W2-nya 0, tambah B-nya min 2. Min 2 sama dengan karena min 2 kecil dari 0, maka F-netnya sama dengan min 1. Ya kan, karena min 2, nilai min 2-nya berarti netnya itu min 2, berarti netnya kecil dari 0, maka hasilnya F-netnya adalah 1, maka keluarannya adalah 1. Kemudian yang ini 1 semuanya 0, maka 1 dikali 0, 0 dikali 0, tambah min 2 sama dengan min 1, semuanya gitu. Jadi, dengan cara begitu kita lihat bahwa target kita harusnya 1 min 1 min 1 min 1, ini tidak bisa, ini min 1 min 1 min 1 semuanya. Yang demikian, GST juga jaringan tidak bisa mengenal pola yang maksud. Nah, sekarang coba kita lihat untuk target masukan dan keluarannya bipolar. Jadi masukannya bipolar, keluarannya juga bipolar. Jadi tabel kebenarannya benar itu 1, salah itu min 1. Ya kan? Tapi yang B tetap. Ini tetap, untuk biasa tetap 1, 1, 1. Maka hasilnya kita peroleh, yang mulai kita lagi, awalnya inisialisasi bobotnya W1, W2, dan B0, kemudian kita masukkan delta W1-nya 1 kali 1 sama dengan 1, hasilnya ini 1, 1, 1, berikutnya untuk baris berikutnya adalah min 1, 1 min 1, 1, jadi min 1 dikali min 1 sama dengan min 1, hasilnya ini 0, 1 ditambah min 1 sama dengan 0, ini min 1 dikali min 1 sama dengan 1, hasilnya 1 tambah 1, 2, sementara ini min 1 kali min 1 sama dengan 1, hasilnya 1 tambah min 1 sama dengan 0, sampai akhirnya adalah dapat 2, W1 2, W2 2, dan B-nya min 2. W1 2, W2 2, dan B-nya min 2. Sehingga dengan demikian net kita itu masukkan nilai input kita X1 X1 ini untuk 1 hasilnya adalah 2 dengan ini syarat kebenarannya fungsinya ini kan besar dari 0 berarti nilainya 1. Ini masukkan ke sini karena W1 2, W2 2, B-nya min 2. Jadi 1 kali 2 min 1 kali 2 dan ditambah min 2 sama dengan min 2. Hasilnya seperti ini. Jadi dapat sesuai dengan logika kebenaran kita bahwa 1 sama dengan 1, 1 min 1 sama dengan min 1, min 1 sama dengan 1 sama dengan min 1, min 1 dan min 1 sama dengan min 1. Artinya salah-salah, benar-benar salah, benar, benar-benar benar, benar, salah, salah, salah benar, salah, 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 salah. Nah, tampak bahwa F-net sama dengan target yang dimaksud dengan fungsi N. Berarti karena F-net sama dengan target yang dimaksud untuk fungsi N, berarti jaringan dapat mengerti pola yang dimaksud. Jadi ketika contoh di atas tampak bahwa dalam jaringan Hebbian, bisa tidaknya suatu jaringan menilai pola tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merevisi bobot, tapi juga dari bagaimana representasi data yang dipakai. Ya, sekarang kita bahas jaringan perseptron. Model JST perseptron ditemukan oleh Rosenblatt dan Minsky Pepper.
Minsky Barbat ya. Model ini merupakan model yang memiliki aplikasi dan latihan yang lebih baik pada era tersebut, era tahun 1960-an sampai 70-an ya. Arsitektur jaringan Arsitektur jaringan dari perseptron ini mirip dengan Hebbian, cuma dengan beberapa kalau dari sisi arsitektur dia mirip dengan aturan jaringan Hebbian. Jadi yang berbeda dari pola pembelajarannya berdasarkan fungsi-fungsi aktivasinya. Jaringan terdiri dari beberapa unit masukan dan sebuah bias yang memiliki sebuah unit keluaran. Hanya saja fungsi aktivasinya bukan merupakan fungsi biner atau bipolar, tapi memiliki fungsi kemungkinan dari min 1, 0, dan 1. Untuk satu harga threshold theta yang ditentukan, Fnet, nah fungsi jaringan itu bernilai 1 jika netnya besar dari theta, untuk harga threshold, kita pilih theta. Dia bernilai 0 jika netnya delta antara min theta dan theta, dan min 1 jika netnya kecil dari min theta. Jadi bergantung pada nilai threshold yang ditetapkan. Ya, Fnet-nya fungsi keluaran dari jaringan kita itu Fnet, nilainya 1 jika netnya besar theta, 0 jika netnya antara min theta dan theta, dan min 1 jika netnya kecil dari min theta. Algoritma pelatihan perseptron. Misalkan S vektor masukan dan T adalah target keluaran. Alpha adalah laju pembelajaran atau pemahaman atau learning rate yang ditentukan. Algoritma sebagai berikut. Langkah 0, inisialisasi semua bobot dan bias. Umumnya WI sama dengan B sama dengan 0. Kemudian set laju pembelajaran alpha, ya, alfanya dari 0 sampai 1. Untuk penyederhanaan kita ambil alpha sama dengan 1. Langkah pertama, selama kondisi berhenti bernilai false dan selama ada elemen vektor masukan yang respon unit keluarnya tidak sama dengan target, yaitu Y tidak sama dengan target, lakukan langkah 2 dan 6. Selama kondisi berhenti false atau selama ada vektor elemen masukan yang respon unit keluarnya tidak sama dengan target, maka langkah 2 dan 6. 2 sampai 6. Langkah 2, untuk setiap pasangan ST, kerjakan langkah 3 sampai 5. Yang langkah 3, set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI. Set aktivasi unit masukan SI sama dengan SI. Kemudian hitung respon untuk unit output, di mana netnya adalah sigma XI WI tambah B, dan F netnya adalah 1 jika net besar dari 0, min 1 jika min 1 netnya besar dari min 1, besar dari theta, 1 jika netnya besar dari theta, min 1 jika netnya besar dari min theta, kecil dari theta, dan min 1 jika netnya kecil dari min theta. Kemudian langkah 5, perbaiki bobot dan bias pola jika terjadi kesalahan. Jika Y tidak sama dengan target, maka W baru sama dengan W lama tambah delta W. Dengan delta W sama dengan alpha T kali XI. Nah, kemudian B sama dengan B lama tambah delta B. Dan delta B adalah alpha kali T. Mirip dengan Hebbian. Kemudian jika Y sama dengan T, maka W baru sama dengan W lama tidak lakukan perubahan. Begitu juga B baru sama dengan B lama. Tes kondisi berhenti. Jika terjadi perubahan bobot pada I, maka kondisi berhenti true. Jika masih terjadi perubahan bobot, maka kondisi berhenti false. Jadi kondisi berhenti true itu kalau tidak terjadi lagi perubahan bobot. Berarti bobot yang sekarang sama dengan bobot sebelumnya. Maka berhenti program kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma tersebut. Pertama, iterasi harus dilakukan hingga semua pola memiliki keluaran jaringan yang sama dengan targetnya. Selagi belum sama, ya iterasi bergerak terus ya. Jadi hingga atau sampai semua pola memiliki keluaran jaringan sama dengan targetnya.
Iterasi tidak berhenti setelah semua pola dimasukkan seperti yang terjadi pada model Hebbian. Kalau pada model Hebbian kan yang penting semua pola dimasukkan berhenti dia. Uh, Sementara kalau model uh, perseptron ini tidak berhenti dengan setelah dimasukkan semua pola. Selagi masih ada uh, pola yang keluarannya tidak sama dengan target, maka iterasi dilakukan lagi. Pada langkah 5, perubahan bobot hanya dilakukan pada pola yang mengandung kesalahan. Itu keluar jaringan tidak sama dengan target. Perubahan tersebut merupakan hasil kali unit masukan dengan target dan laju pembelajaran. Perubahan bobot hanya terjadi jika unit masukan tidak sama dengan 0. Kecepatan iterasi ditentukan oleh laju pembelajaran alfa. Alfa mulai dari 0 sampai 1. Semakin besar alfa, semakin sedikit iterasi yang diperlukan. Akan tetapi, jika alfa terlalu besar, maka akan merusak pola yang sudah benar, sehingga pembelajaran menjadi lambat. Algoritma pelatihan perseptron lebih baik dibandingkan dengan model Hebbian karena setiap kali pola dimasukkan, hasil keluaran jaringan dibandingkan dengan target yang sesungguhnya. Jika terdapat perbedaan, maka bobot akan dimodifikasi. Jadi tidak semua bobot harus selalu dimodifikasi dalam setiap hasilnya. Pelatihan dilakukan berulang-ulang untuk semua kemungkinan pola yang ada hingga jaringan dapat mengerti polanya. Ditandai dengan samanya semua keluaran jaringan dengan target keluaran yang diinginkan. Satu siklus pelatihan yang melibatkan semua pola disebut sebagai epoch. Dalam jaringan Hebbian, pelatihan hanya dilakukan dalam satu epoch saja. Itu yang Hebbian. Teorema konvergensi perseptron menyatakan bahwa apabila ada bobot yang tepat, maka proses pelatihan akan konvergen ke bobot yang tepat tersebut. Contoh 1. Buatlah perseptron untuk mengenali fungsi logika N dengan masukan dan keluaran bipolar. Untuk inisialisasi, gunakan bobot dan bias awal 0, alfa 1, dan thresholdnya 0. Nah, tabel masukan seperti ini. Ya, 111, targetnya 1, 1. Jadi ya, target dan masukan bipolar. Target dan masukan bipolar. Jadi harus perhatikan bahwa bias awalnya 0, alfanya bobot dan bobot bias awal adalah 0, alfa 1 dan threshold adalah 0. Dengan threshold sama dengan 0, maka fungsi efikasi seperti ini. Ya kan? Jadi datanya 0 sini kan, di threshold data 0, maka pasti 1 jika net besar dari 0, 0 jika net sama dengan 0, dan 1 jika net sama kecil dari 0. Net itu adalah ini. Net itu adalah X1, XIWI tambah B. Nah, iterasi untuk seluruh pola adalah iterasi untuk seluruh pola yang ada disebut epoch. Tabel berikut menunjukkan epoch pertama. Jadi untuk seluruh pola, satu iterasi pertama disebut sebagai epoch pertama. Ya. Nah, oke. Sekarang kita lihat sini. Ini masukkan di target kita. Nah, sekarang kita inisiasi dengan bobot W1, W2, B0. Semuanya 0 dulu. Dengan demikian netnya tentu 0. Ya, net kita 0. Ya kan? Sementara target kita 1. Yang pertama, net kita 0, target kita 1. Nah, dengan demikian F-net kita tentu 0. Karena net kita 0, maka F-netnya 0. Dengan demikian, net tidak sama dengan target. net Y tidak sama dengan target. F-net tidak sama dengan target. Nah, maka karena tidak sama, lakukan perubahan bobot. Ya, perubahan bobot awalnya B1, berarti delta W1 adalah X1 dikali target, itu 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi, delta W1-nya 1, maka W1 yang baru itu 1. Itu juga delta W2
itu 1 dikali 1 sama dengan 1 juga, maka sama 0 jadi 1 juga dengan bias, nah sama ya. Nah sekarang uh, dengan W1, 1, W2, 1 dan B1 masukkan ke net, maka netnya menjadi netnya untuk yang ini 2, untuk yang baris kedua, untuk baris yang kedua, net kita adalah 1 dikali 1, berarti 1, tambah min 1 dikali 1, berarti min 1, 1 tambah min 1, 0, kemudian 1 dikali 1, 1 dikali 1, B-nya, berarti netnya 1, ya kan? Untuk W1, X1, W1 tambah X2, W2 tambah B. X1-nya 1, W1-nya 1, hasilnya 1, X2-nya X2-nya min 1, W2-nya 1. Jadi min 1, maka 1 tambah min 1, 1 tambah min 1 sama dengan 0, tambah B. B-nya 1. Karena B berasal dari tadi B kita tadi tetap 1 kan, B kita 1. Oke. Jadi dengan demikian, maka net kita jadinya 1. Ya, B kita 1, maka ini yang X1 W1 tambah X2 W2 saling menghilangkan karena ini putaran X1 X2-nya berbeda, berlawanan, sehingga tinggal hanya B1 dengan B sama dengan 1, maka net total sama dengan 1. Net 1 berarti net 1 besar dari 0, maka F netnya sama dengan 1. Ya, maka F net sama dengan 1. Nah, F net sama dengan 1, ternyata berbeda dengan target. Targetnya min 1. Nah, karena berbeda dengan target, berarti lakukan lagi perubahan delta W1. Nah, delta W1 berarti 1 kali min 1 sama dengan min 1. Delta W2 min 1 kali 1. Target. Min 1 kali min 1 berarti sama dengan 1. Delta B 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Sehingga W baru, W lama tambah delta W1 berarti 1 tambah min 1, 0. Ini W2, 1 tambah 1, 2. Ini 1 tambah 1, 0. Nah, oke. Nah, kemudian setelah itu hitung lagi net. Net berarti 0, net itu yang sini, min 1 dikali 0, berarti 0, tambah 2, 1 dikali 2, 2, tambah 0. Berarti netnya totalnya 2 tambah 0, 2. Nah, berarti net besar dari 0, maka F netnya 1. Maka di sini F net kita 1. F netnya 1. Ya. Nah, sekarang kembali karena F net tidak sama dengan min 1, targetnya min 1, maka berarti lakukan perubahan bobot berikutnya. Ini min 1, min 1 kali min 1 sama dengan 1 untuk delta W1, 1 dikali min 1 sama dengan min 1 untuk delta W2, 1 kali min 1 sama dengan min 1 untuk delta B. Dan demikian bobotnya dari 0 tambah 1 sama dengan 1, 2 tambah min 1 jadi 1, 0 tambah min 1 jadi min 1. Nah, setelah itu hitung lagi net. Nah, net berarti 1 dikali min 1 dikali 1 ditambah min 1 kali 1. Nah, tambah min 1. Jadi berapa itu? Min 1 kali 1 min 1. Tambah lagi min 1 kali 1 min 1 juga. Jadi min 1 tambah min 1 min 2. Min 2 kurang
min 1, jadi min 3, makanya ini netnya min 3. Ya, dengan net min 3 berarti netnya kecil dari 1, maka Fnet-nya min 1. Fnet min 1, maka Fnet sudah sama dengan target. Nah, Fnet sudah sama dengan target, maka uh, tidak lagi dilakukan perubahan bobot, ya kan? Tidak lagi lakukan perubahan bobot untuk baris yang keempat. Tapi dari semuanya ini, yang sama dengan target cuma satu, maka harus dilakukan epoch berikutnya. Tapi hanya perhatikan mengolah yang 3 saja lagi. Ini nggak lagi uh, diproses. Karena ini udah sama dengan targetnya yang bakal diproses lagi lah yang ini. Jadi dengan uh, bobot yang baru W11, W21, B-nya min 1. Kita masuk pada epoch kedua. Ya, ini yang penjelasan yang tadi. Nah, untuk epoch kedua, ingat W-nya sekarang min 1, W2 min 1, targetnya W2-nya 1, W1-nya 1, bobotnya min 1. Ya, dengan cara yang sama dengan tadi, hitung dulu net untuk di sini, berarti netnya dengan ini ya, 1 kali 1 adalah 1, tambah 1 kali 1, 1, 1 tambah 2, 1 kali min 1 adalah min 1, jadi 2 kurang 1, 1. Maka netnya adalah 1, F-netnya 1. Nah, F-net sama dengan ini, maka bobotnya ini. Tidak lagi perubahan bobot. Dengan demikian, W barunya, W2 baru nggak berubah. Mana sini. Aku ulang lagi net berikutnya. Nah, net berikutnya 1 kali 1, 1, min 1 kali 1, min 1 jadi 0. Kemudian 1 kali min 1, min 1. Karena min 1 berarti netnya min 1, maka F-netnya min 1. Nah, ini dari F-netnya ya. F-netnya yang ini. F-netnya yang ini. Ya kan? Kalau kecil dari 0, min 1, kalau sama besar dari 0, 1, kalau sama dengan 0, 0. Jadi F-net kita min 1. F-netnya min 1, F-netnya min 1, maka ini sama dengan target. Sama target, maka tidak lagi perubahan bobot. Ya kan? Nah, lakukan begitu seterusnya sampai yang terakhir juga nyata juga sama target lagi bobot. Ya udah selesai sampai sini. Dia nggak terus sampai sini lagi, cuma sampai sini saja karena yang ini tadi udah benar. Jadi yang sebenarnya sampai sini udah berhenti pada epoch kedua. Ya sepertinya lebih panjang dibanding Hebbian ya. Nah memang untuk kasus sederhana ini lebih panjang Perceptron. Tapi untuk kasus yang lebih rumit jauh lebih singkat Perceptron. Sekarang kita meninjau jaringan backpropagation atau propagasi balik atau perambatan balik. Kita membahas standar backpropagation dengan singkatan BP. Backpropagation atau BP merupakan JST multi-layer. Penemuannya mengatasi kelemahan JST dengan layar tunggal yang mengakibatkan perkembangan JST sempat tersendat sekitar tahun 70-an. Algoritma BP merupakan generalisasi aturan delta atau Wittrow-Hoff, yaitu menerapkan metode gradient descent untuk minimalkan error pada total dari keluaran yang dihitung oleh jaringan. Jadi kalau kita lihat gradient descent adalah algoritma optimasi OD pertama. Targetnya mencari minimum lokal suatu fungsi. Jadi dia mengambil gradien-gradiennya bergerak dari titik domain yang sini terus ke X yang lebih tinggi atau kalau W dari W kecil sampai W besar, diambil gradien-gradiennya kemudian sampai pada nilai titik di mana gradien terendah. Lima gradiennya menuju 0. Jadi dia bergerak dari sini. Langkah per langkah
untuk selang-selang yang kecil-kecil. Jadi ini selang kecil diambil, kemudian bergerak lagi, diambil lagi gradiennya, bergerak lagi, diambil gradiennya sampai dapat gradiennya menuju gradien yang 0. Ketika itulah dikatakan kita mendapatkan nilai minimal lokal. Nah, inilah yang diterapkan, konsep ini dipakai pada backpropagation. Banyak aplikasi yang dapat diselesaikan dengan BP, akibatnya JST semakin banyak diminati orang. JST layer tunggal memiliki kelemahan dalam pengenalan pola. Hal ini diatasi dengan menambah satu atau beberapa layer tersembunyi di antara layer masukan dan layer keluaran. Banyak layer tersembunyi memiliki kelebihan manfaat untuk beberapa kasus, namun pelatihannya memerlukan waktu yang lama. Contoh algoritma arsitektur BP atau backpropagation. Jadi di sini ada input, ada beberapa input, neuron input, kemudian ada neuron lapisan tersembunyi. Nah, ini satu lapisan tersembunyi, bisa juga dua, bisa tiga, sebagainya. Dan ini lapisan keluaran. Nah, kemudian di setiap lapisan itu biasanya ada bobot, ada bias kerja untuk setiap lapisan yang atasnya. Jadi ini X1 ke sini semua, X2 juga ke Z1, Z, seterusnya. Begitu juga ini Ana dan ZD lapisan keluaran. Ini lapisan JST dengan satu layar tersembunyi. Layar tersembunyi bisa lebih dari satu. Jadi dengan BP dengan satu layar tersembunyi yaitu unit Z dari 1 sampai ZP tampak pada gambar atas. Unit keluaran itu Y atau Y1 sampai YM dan unit tersembunyi memiliki bias. Setiap ini bias untuk keluaran, ini bias untuk lapisan tersembunyi. Bobot bias pada unit keluaran YK dilambangkan dengan W0K. Jadi bobot biasnya dengan W0K. Dan bobot bias pada unit tersembunyi ZJ dinyatakan dengan V0J. Itu kalau 0 berarti bias. Jadi VIJ merupakan bobot garis dari unit I ke unit layar tersembunyi J. Jadi ini seperti ini. Ini V, kalau ini ribu ini V0 J, ini V0 P misalnya kan. Atau kalau di sini X1 V11, ini V1G, ini V1P, misalnya seperti itu. Dan juga kalau ini XI, ya, VII, ini VIG, ini VIP. Kalau kalau XN maka ini bobotnya VNI, VNJ dan VNP. Nah, baru dari lapisan tersembunyinya ini bobotnya W lambangannya nih. Kalau dari sini W01, W0K, W0M misalnya kan. Ini Z11, Z1K, Z1M. Juga ini ZJ1, ZJK, ZJM seterusnya. Fungsi aktivasi. Dalam BP, fungsi aktivasi yang dipakai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu continue, dapat didiferensiasikan, dan secara monoton tidak menurun. Nah, jadi dia monoton naik, seperti ini. Jadi dia continue, dapat didiferensiasikan, berarti dapat diturunkan, dan secara monoton tidak menurun. Salah satu fungsi yang sesuai dengan adalah fungsi sigmoid biner, itu antara adalah rank 01, itu fungsi fx sama dengan 1 per 1 X, E min X, dengan turunannya Fxn X sama dengan Fx kurung 1 dikurang Fx. Ya, silahkan cari sendiri teman-teman. Fungsi lainnya adalah fungsi sigmoid bipolar dengan min 1, 1. Jadi ini dia, pakai min 1, turunannya seperti ini. Ya, sigmoid bipolar. 2 per 1 dikurang, ditambah E min X dikurang 1. Dengan turunannya Fx Xn setengah kali 1 tambah Fx dikurang 1 dikurang Fx. Beda dengan ini tipis dia. Ini adalah Fx saja, ini adalah setengah tambah 1 tambah Fx. Algoritma pelatihan. Pelatihan BP meliputi 3 fase. Satu, fase propagasi maju atau feed forward. Pola pelatihan masukan. Pola masukan dihitung maju mulai dari layar masukan hingga layar keluaran dengan fungsi aktivasi yang ditentukan.
Dua, fase propagasi mundur atau back propagation dari error yang terkait. Selisih antara keluaran dan target merupakan kesalahan yang terjadi. Selisih antara keluaran dan target adalah kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasi mundur, dirampatkan mundur mulai dari garis yang berhubungan langsung dengan nilai keluaran sampai ke garis-garis berikutnya. Nah, kemudian adalah yang ketiga adalah fase modifikasi bobot. Fase propagasi maju. Selama propagasi maju, sinyal masukan X1 dipropagasikan ke layar tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi yang ditentukan. Keluaran dari unit tersembunyi ZC tersebut selanjutnya dipropagasi maju lagi ke layar tersembunyi berikutnya dengan fungsi aktivasi yang telah ditentukan dan seterusnya sehingga menghasilkan keluaran YK. Begitu juga untuk X2 dan seterusnya. Berikutnya, keluaran jaringan YK dibandingkan dengan target yang harus dicapai, yang harus dicapai itu TK. Ya, keluaran jaringan yaitu YK dibandingkan dengan target yang harus dicapai itu TK. Selisih antara TK dan YK adalah kesalahan terjadi. Jika kesalahan ini lebih kecil dari batas toleransi ditentukan, maka iterasi dihentikan. Jika kesalahan masih lebih besar dari batas toleransi, maka bobot setiap garis dari jaringan akan dimodifikasi untuk mengurangi kesalahan. Fase propagasi mundur. Berdasarkan kesalahan TK dikurang YK yang diperoleh dari fase maju tadi, dihitung faktor delta K, itu faktor kesalahannya, di mana K dari 1 sampai M, yang dipakai untuk mendistribusikan kesalahan unit YK ke semua unit tersembunyi yang terhubung langsung dengan YK. Delta K juga dipakai untuk mengubah bobot garis yang berhubungan langsung dengan unit tersembunyi. Jadi delta K itu adalah TK dikurang YK kali F aksen Y net K. Nah, nanti kita lihat itu nilai sama dengan TK dikurang YK kali YK kurung 1 dikurang YK. Ya, jadi ini TK dikurang YK-nya, ini yang ininya F unit K-nya. Sudah kita catat bahwa ini sigmoid biner, buat turunannya sama dengan ini. Turunannya sama dengan YK dikurang YK dikali 1 dikurang YK. Jadi delta YK itu adalah selisihnya dikali fungsi turunan dari fungsi aktivasinya. Jadi selisih target dengan YK dikali dengan fungsi aktivasinya. Jadi fungsi aktivasi itu berangkat dari target dikurang YK juga. Fungsi aktivasi di sini, fungsi aktivasi F dikurang 1 ditambah 1 dikali M min X, turunannya ini X. Jadi Fx kita adalah X sekarang. Fx kita di sini adalah YK. F kita adalah YK. Jadi ini YK, ini YK kali 1 dikurang FYK berarti YK. Fx aksen adalah Fx kali 1 dikurang Fx itu berarti F aksen Y net K adalah YK kali 1 dikurang YK. Ya, dikali dengan TK itu masukkan delta K. Dengan cara yang sama, bobot delta J di setiap layar tersembunyi sebagai dasar perubahan bobot semua garis yang berasal dari unit tersembunyi ke layar bawahnya. Dan seterusnya hingga faktor delta K di unit tersembunyi yang terhubung langsung dengan unit masukkan dihitung. Nah, ini delta J-nya, delta net J dikali ini, nanti delta net J itu yang dihitung nantinya. Oke. Kemudian modifikasi bobot. Setelah semua faktor delta dihitung, bobot semua garis dimodifikasi bersamaan. Perubahan bobot suatu garis didasarkan atas faktor delta neuron di layar atasnya. Sebagai contoh, perubahan bobot garis yang menuju ke layar keluaran didasarkan atas delta K yang ada di unit keluaran. Perubahan bobot garis yang menuju ke layar keluaran didasarkan atas delta K yang ada di unit keluaran. Ketiga fase tersebut diulang-ulang hingga kondisi penghentian dipenuhi. Umumnya kondisi penghentian yang sering dipakai adalah jumlah iterasi atau kesalahan. Iterasi akan dihentikan jika jumlah iterasi yang dilakukan sudah melebihi jumlah maksimum iterasi yang ditetapkan atau jika kesalahan yang terjadi sudah lebih kecil dari batas toleransi yang ditetapkan. Algoritma BP dalam satu layar tersembunyi sebagai fungsi aktivasi sigmoid biner sebagai berikut. Fungsi aktivasi sigmoid biner untuk satu layar tersembunyi. Pertama, yang 0, langkah 0, inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil. Semua bobot diinisialisasi dengan bilangan acak kecil. Ya, bobot
W1, W01, V01, V V11 dan seterusnya itu dibuat kecil dulu. Itu harus diinisialisasi dari awal, tapi dengan bilangan kecil. Jika kondisi henti belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai 9, 2 sampai 9. Nah, 2 sampai 9 itu ini. Untuk setiap pasangan data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai 8. 3 sampai 8 nantinya fase 1 propagasi maju. 3, langkah 3, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi di atasnya. Di setiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi di atasnya. Langkah 4, hitung semua keluaran di unit tersembunyi, yaitu ZJ. ZJ itu ambil dulu ZNetJ-nya yang berasal dari bias di bawahnya itu V0J, ya, bobot yang di bawahnya V0J ditambah P0 tambah J1 sama dengan sampai P XI VIJ. Jadi intinya penjumlahan dari semua bias. Ya, perkalian maksudnya perkalian antara input dengan bias. Bias di bawahnya, perkalian antara input dengan bias yang di bawahnya. Walaupun awalnya bias itu diinisiasi awal dulu. Nah, dapat ZJ. Nanti ZJ itu fungsi dari ZNetJ. Nah, ZJ itu adalah fungsi dari ZNetJ sama dengan 1 dikurang 1 ditambah E min 2 ZNetJ. E min ZNetJ maksudnya. Bukan 2 ya, ZNetJ. Jadi ini. Nah, kemudian hitung semua keluaran. Jadi dapatnya keluarannya di Z. Keluaran dari Z1, Z2, Z3, seterusnya. Kemudian itu semua keluaran jaringan di unit YK. Itu K1 sampai M. Kan? Itu ya, kembali ini YK adalah total semua bobot. Ya. Dari bobot bias tambah ZJ dikali bobot masing-masing garis. Ya, dapatnya YK adalah fungsi dari Y net K. Itu 1 per 1 tambah min Y net K. Nah, fase 2 itu propagasi mundur. Faktor delta di unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran YK itu K sama dengan hitung faktor delta unit keluaran berdasarkan kesalahan di setiap unit keluaran YK. Itu delta K adalah TK dikurangi K dikali ini turunan dari Y unit K. Itu TK dikurangi K dikali YK kurung 1 dikurangi K. Delta K merupakan kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot di layar bawahnya, di langkah 7 nantinya. Hitung suku perubahan bobot W jika yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot WJK dengan laju pembelajaran alfa. Ya, jadi delta BK sama dengan alfa delta K ZJ. K-nya mulai dari 1 sampai M, J mulai dari 0 sampai P. Yang ketujuh, hitung faktor delta unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi, itu ZJ. Sama dengan mirip dengan ini, cuma di unit tersembunyi. Itu mulai dari delta net J sama dengan ini, delta K dikali WJK. Nah, dari delta K yang dipilih di sini, dipakai untuk menghitung faktor delta unit tersembunyi. Jadi, paham ya, ini delta K, ini berarti dari yang diperoleh dari perhitungan di lapisan dekat lapisan keluaran. Ya, antara lapisan sembunyi ke lapisan keluaran. Nah, faktor delta unit sembunyi adalah delta J itu delta net J kali F aksen Z net J. Nah, artinya delta net J dikali ZJ dikali kurung 1 dikurang ZJ. Oke. Nah, kemudian hitung suku perubahan bobot VIJ yang akan dipakai untuk merubah VIJ nantinya. Itu delta VIJ sama dengan alpha delta J XI. Delta VIJ sama dengan alpha delta J XI. J mulai dari 1 sampai P, I mulai dari 0 sampai N. Nah, fase 3 itu fase modifikasi bobot. Yaitu langkah ke-8, hitung semua perubahan bobot. Perubahan
bobot garis yang menuju ke unit keluaran yaitu WJK baru, WJK lama tambah delta WJK. Perubahan bobot itu garis menuju unit tersembunyi itu VJK baru, VIJ baru sama VIJ lama tambah delta VIJ. Kemudian berhenti. Nah, setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat digunakan untuk penentuan pola. Dalam hal ini hanya propagasi maju, langkah 4 dari 5 saja yang dipakai untuk menentukan keluaran jaringan. Nah, apabila fungsi aktivasi yang dipakai bukan sigmoid binar, maka langkah 4 dan 5 harus disesuaikan. Demikian juga turunannya pada angka 6 dan 7. Kita ambil sebuah contoh. Gunakan BP dengan sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit tersembunyi, yaitu 1, 2, 3 Z-nya, untuk mengenali logika XOR dengan dua masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot untuk jaringan pola pertama itu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, P sama dengan 0. Itu untuk XOR ya, XOR itu ini dia. Nah, kita hanya untuk pola yang pertama saja. Pola yang pertama saja. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan T sama dengan 0. Maka pembelajaran ya, jadi sekarang kita lihat contoh satunya. Gunakan BP untuk dengan sebuah layer tersembunyi dengan 3 unit tersembunyi, yaitu 3 unit tersembunyi untuk mengenali fungsi logika XOR, yaitu seperti ini logika XOR-nya. Jika benar-benar salah, benar salah benar, salah benar itu benar, salah salah salah. Nah, tapi kita mengambil yang mana saja, pola pertama saja, yaitu 110, targetnya 0, 11 targetnya 0. Inputnya X1, X2, X1-nya 1, X2-nya 1, targetnya 0. Nah, kita buat iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. Gunakan laju pembelajaran alfa sama dengan 0,2. Biasanya, gambar ini jaringan kita dengan satu keluaran, 2 input, 1 keluaran. Target kita kan keluaran ini. Targetnya ini, jadi 1 keluaran, 2 input, dan berarti ada 2 bias, yaitu bias dari untuk lapisan tersembunyi dan bias untuk output. Nah, pertama kali kita beri nilai acak yang kecil untuk bobot. Nilai acak yang kecil untuk bobot itu bobot bobot antara X1 ke Z1 itu ini itu 0,2, X1 ke Z2 ini 0,3, Z1 ke X1 ke Z3 ini min 0,1. Begitu juga X2 ini ini 1 ya, ini berarti yang ini 1 ke Z1 itu min 0,3, ini 1 ke Z2 0,3, 1 ke Z3 0,3. Kemudian baru X1 ya ini 0,2, X1 ini 0,3, X1 sini min 0,1. Begitu juga dengan X2 seterusnya. Nah, bobot WJK. Nah, ini bobot yang ini kan kembali ini bobot IJ, ini bobot VJ, ini bobot dari untuk garis-garis dari input ke lapisan tersembunyi, kemudian kita bobot WJK dari lapisan tersembunyi ke keluaran. Itu yang kita inisiasi awal, kan ini nilai acak saja, tapi nilainya kecil, rentannya min 1 sampai 1. Jangan melewati min 1. Nah, ini bobot VIJ-nya, kemudian kita lanjut ke bobot VJK. VJK ambil saja nih Z1 0,25, ya, karena kita hanya satu Z saja yang maaf nih harusnya Z2 nih. Ini Z1 0,5, Z2 min 0,3, Z3 min 0,4. 1 sama dengan min 0,1. Maaf, ini 2 dan 3 harusnya. Nah, kemudian hitung keluaran unit tersembunyi itu ZJ. Nah, ini bobot awal ya, bobot inisiasi. Nah, sekarang langkah keempat setelah kita inisiasi bobotnya, langkah keempat, hitung keluaran unit tersembunyi itu ZJ. Nah, kita hitung ZNetJ-nya dulu. Z-nya ini kita kumpulkan V0J tambah ini. Nah, kita ambil berarti VNet 1. VNet 1 itu berarti V01 sama tambah
V01 ini V1J. Jadi berarti ini I-nya mulai kalau ya, J-nya dari 1 sampai P, XI, VIJ. Jadi ini X itu mulai dari 1. Ini harusnya yang tambah tuh I harusnya ya. Ini summasi dari I bukan J. Ya, harusnya I nih. Masih dari, jadi ini V0 J itu kalau Z-nya netnya 1 itu kita punya V0 Z1 itu min 0,3, kayak ini min 0,3. Ini X1 ini V11. Nah, V11 ini V11 ini V11 0,2. Jadi V11 kali X1 nya kan 1, kita X1 1, X2 juga 1, X1 1, X2 juga 1, ya kan. Oke, kemudian ini X2 nya ya, ini X2 dikali V21 karena ini Z1, jadi V21 kita ini V21 V21 0,3 ini V21 ini pada Z1 ya, untuk lapisan 1 saja, lapisan 1, jadi ini 0,3 ya, hasilnya 0,2, jumlahkan semuanya hasilnya 0,2. Berikutnya Znet 2 itu V0J nya, jadi V02 nya min 0,3. Kita lihat di sini V02 kita ini 02 0,3. Tadi 01 min 0,3, sekarang V02 0,3. Nah, 0,3 di kelas 1 X1 kali V12. Jadi V12 ini dia 0,3 juga. 0,3 juga ditambah X2 V22. Jadi X2 V22 ini dia. V22. Ya. Itu 0,1. Nah, ini 0,1 sama dengan hasilnya 0,7. Z3 adalah V03. Nah, V03 itu ini. V03. Kemudian ditambah 1 dikali V13. V13 itu ini. Ya, 0,1 tambah 1 dikali V123. Nah, V23 ini. Hasilnya 0,1. Maka Z itu fungsi dari FZNetJ. Jadi Z1 fungsi dari FZNet1. Z2 fungsi dari FZNet2. Z3 fungsi dari FZNet3. Jadi masukkan ke sini fungsinya. Maka hitungannya seperti ini. Jadi Z1 1 per 1 E tambah E min 0,2, dia min Z ya. Z2 1 tambah E min 0,7, Z3 ini. Jadi dapatnya Z1 nya 0,55, Z2 0,67 dan Z3 0,52. Langkah 5, hitung keluaran unit YK. Nah, kembali hitung dulu unit K-nya, itu W0J tambah ZG WJK. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran, yaitu unit K sama dengan Ynet sama dengan W01 saja. Nah, sama dengan W01 tambah ini, maaf nih, lanjut ke sini ya. W01 tambah ZJ WJK. Jadi hasilnya adalah min 0,1 tambah 0,55 dikali 0,5 tambah 0,67 dikali min 0,3
tambah 0,52 kali 0, min 0,4. Ini adalah 0,5 itu ZJK-nya, ZJ-nya itu yang kita peroleh ini 0, ZJ-nya 0,55 dikali W, ya WJK kita 0,5 nih. Ini bobotnya WJK kita 0,5. Kemudian 0,67 yaitu ini Z2 dikali min 0,3 min 0,3 kali 0,3. Kemudian 0,52 dikali min 0,4 ya, hasilnya min 0,24. Maka Y adalah F Y net K itu 1 dibagi 1 dikurang tambah ini hasilnya 0,4. Ini satu saja, tidak ada Y1 Y2 Y3 nya karena hanya satu output Y. Nah, kemudian hitung faktor delta dari unit keluaran YK. Faktor deltanya itu delta T, definisinya TK dikurang YK kali F aksen Y net K. Nah, TK dikurang YK berarti artinya F, sesuai dengan persamaan ini sigmoid biner itu turunannya ini YK dikurang 1 dikurang YK. Oke, jadi hasilnya karena jadi hanya memiliki satu keluaran maka delta K-nya sama dengan TK dikurang ini sama dengan T dikurang Y kali Y kali 1 dikurang Y. Jadi nggak ada Y1, Y2, Y3 nya. Jadi hanya T dikurang Y kali Y kali 1 kurang Y. Ya. Jadi T-nya juga 1. Jadi tidak ada T1, T2, T3, tidak ada juga Y1, Y2, Y3 karena keluarin cuma outputnya cuma 1. Jadi hasilnya T dikurang Y kali 1 dikurang Y kali 1 dikurang ini. Nah, T kita kan 0. Karena target ini sesuai dengan ini, target kita ini 0. Dan T-nya 0. Nah, 0 ya kan dikurang Y. Y kita kan min 0,44. Nah, kali Y 0,44 dikali 1 dikurang 0,4 lagi. Hasilnya min 0,11. Nah, kemudian suku perubahan bobot WJK yaitu delta WJK atau alfa kali delta K kali JK itu alfa kali delta kali G saja, ZJ saja karena K-nya cuma 1. Nah, jadi J yang ada sampai 4 karena ada tambah bias ya. Jadi W01 delta W01 min 0,2 karena alfa kita ambil 0,2 min delta delta K-nya min 0,11 masih itu aja satu aja dikali Z1 kita akan sama dengan 1 ya. Ya ini bobot ya. Ini bias kita 1. Bias kita 1. Nah, sementara ini delta W1 0,2 ya. Ini delta K yang sama, ini bobotnya nih Z1, berikutnya ini Z2, ini berikutnya Z3. Sehingga dapatnya delta W01 min 0,02, delta W11 min 0,01, delta W21 min 0,01, delta W31 min 0,01. Nah, langkah 7 hitung penjumlahan kesalahan dari unit tersembunyi, itu delta. Ya, itu delta net ZJ sama dengan delta K WJK sesuai dengan WJK yang kita miliki tadi. Ya. Nah, karena jangan memiliki sebuah unit keluaran maka hanya delta net J sama dengan W delta J1 saja. K-nya cuma 1. Delta J1. Jadi delta net 1 ya, kalau K-nya banyak itu jumlah nih. Nah, tapi karena hanya 1 berarti 1 saja. Ini delta W J1. 1 J-nya yang 1 2 3. Jadi delta net 1, delta net 2, delta net 3 itu dari J. Maka delta net 1 min 0,11 itu yang kita peroleh dari deltanya tadi sebelumnya. Deltanya mana itu? 0,11 nya min 0,11 ya, min 0,1 kali 0,5 kali ya, ini WJK-nya yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ya, kita inisiasi sebelumnya, hasil inisiasi. Ini kan baru perambatan balik. Kemudian delta net 2 ini dikali min 0,3, delta 3 nya min ini kali min 0,4. Jadi hasilnya ini min 0,05, 0,03, 0,4.
Nah, ini digunakan untuk menghitung faktor kesalahan. Delta di unit tersembunyi. Itu delta J sama dengan F net J kali F aksen Z net J. Sama dengan Z net J kali ZJ kali 1 dikurang ZJ. Jadi hasilnya ini Z net J untuk delta 1 berarti delta net 1 itu ini. Nah, dikali ZJ 0,55, ZJ 0,55 dikali 1 dikurang ZJ lagi 0,55. Itu berarti Z1 maksudnya. Ini Z1, ini Z1. Kemudian ini 0,03 berasal dari delta net 3, delta net 2 0,03 kali 0,67 berarti Z2 kurung 1 kurang Z2 0,67 hasilnya 0,01. Begitu juga delta 3 0,01. Jadi dapat delta 1 min 0,01, delta 2 0,01, delta 3 0,01. Nah, maka dapat suku perubahan kita adalah ke unit sembunyi. Kita ingin bisa mengubah delta VJ lagi sekarang, itu alfa dikali delta J kali XI. Ya, XI kita semuanya kan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Ya kan? Bobotnya 1. Ya. Ini saya dapat delta V11 yaitu alfanya 0,2, delta J-nya di sini delta 1 berarti kalau V1 X1 ya X1 untuk X1 ya delta V11 berarti X-nya 1, I-nya 1, J-nya 1 berarti nantinya dapatnya J-nya 1 ya kan, I-nya 1 berarti 0,2 delta alfanya ini delta 1 0,01. Nah, kemudian ini X1. Nah, maaf, ini delta alfa, ini delta J1, ini X1. Nah, sama hasil seperti ini, min 0,002 itu dekat dengan 0. Kemudian untuk yang ini delta V21. Berarti J-nya 2, maka yang dipakai ini 0,01. V21 VIJ, sorry, J-nya 1, nah, gambar ini V21 berarti di sini I-nya 2, J-nya 1. Jadi I-nya 2 berarti J-nya 1, maka J-nya 1, maka ini masih min 0,01. Nah, ini juga dan ini X X2-nya, X2-nya 1. Nah, begitu juga delta V01 berarti I-nya 0, J-nya 1. J-nya 1. Nah, hasil seperti ini. Ya, V0 sekitar 1, jadi hasilnya 0 juga semua. Nah, X1, X2. Ini delta V11, delta V21, delta V01. Nah, itu seterusnya nih. Delta V12 berarti I-nya 1, J-nya 2. Nah, I-nya 1, makanya I1 adalah 1, J2 adalah ini. Delta 2, ya kan? Begitu juga seterusnya. Ya, dapatnya sudah berubah bobot delta V1 perubahan bobotnya semuanya 0, menuju 0. Berarti bobot tidak berubah dari bobot yang sebelumnya. Langkah 8 itu semua bobot itu semua perubahan bobot yang dimiliki itu semua perubahan bobot. Kita ada mencatat perubahan bobot dengan keluaran bobot yang baru dan bobot yang lama dikurang delta WJK. Nah, kita ada mencatat bahwa bobot lama kita 0,5, delta WJK kita min 0,01 karena hanya 1 ya, delta WJK kita bukan 1 ya, delta WJK kita ini nah ini delta delta W01 min 0,02 di untuk W11 atau ini ya untuk W01 itu yang lama
min 0,1 dikurang 0,02 tambah 0, kebetulan nih tambah 0,0 tambah minus 0,02 karena delta W-nya 0,01 sementara W lama itu 0,1. W lamanya itu min 0,1. Itu inisiasi awal kita. Yang ini W lama kita min 01. Ini W lama kita, W01 kita ini sementara delta W01 kita min 0,2, min 0,02. Jadi min 0,1 dikurang min 0 min 0,01. Jadi hasilnya min 0,1 tambah 0,01. Nah. Oh ya, sorry. Dia tambah makanya min 0,1 dikurang 0,02 karena ini tambah delta WJK. WJK lamanya adalah W01 lamanya adalah min 0,1, delta W 01-nya adalah min 0,02 aja, kalau tambah jadi minus, hasilnya min 0,12. Itu juga kalau kita mau ngambil ini berarti W11, maka kita berangkat dari W11 lama, yaitu ini W1 selama ini W1 selama 0,5, kemudian deltanya, nah deltanya W11 ini min 0,01, jadi 0,5 dikurang 0,01 hasilnya 0,49. Nah terakhir coba ini W21 berarti W21 lama dikurang delta W21, jadi W21 lama, nah itu yang ini min 0,03, kemudian delta W21 adalah min 0,01, hasilnya min 0,03 dikurang 0,01, hasil seperti ini. Nah, inilah W yang baru. Nah, begitu juga perubahan bobot unit tersembunyi, yaitu VIJ yang baru sebenarnya VIJ yang lama tambah delta VIJ. Ya, VIJ yang lama kita itu misalnya V11 kan 0,2, V11 itu V11 0,2 dari awal. Nah, ini V11 0,2, V11 0,2, V12 0,3, seterusnya V13 min 0,1. Jadi V11 0,2 ditambah delta. Nah, delta V11. Delta V11, nah, delta V11 0. Jadi ya hasilnya nggak berubah, gitu kan. Itu juga yang lain juga nggak berubah, karena kita dapat semua delta kita tuh 0 semua, 0 semua. Jadi nggak berubah. Nah, ini baru diteruskan untuk pola yang ini baru pola pertama. Nah, angka rumitnya ya. Ini baru pola pertama. Nanti teruskan pola kedua, pola ketiga, sampai pola keempat. Ya, kemudian ketika errornya semua errornya kita hitung kecil dari masih belum mencapai batas yang kita izinkan, maka iterasi diulang ke epoch berikutnya. Jadi ini baru epoch 1 pola pertama, yaitu X1-nya 1, X2-nya 1, targetnya 0. Nah, epoch 2 belum, epoch 1 pola kedua belum, ulang lagi, epoch 1 pola ketiga, epoch 1 pola keempat. Setelah itu, baru epoch kedua, ketika dia belum target, errornya itu belum sampai pada batas yang diinginkan. Ya, atau dia belum sampai pada target sama dengan target keluaran sama dengan target, atau keluaran tidak sama dengan target tapi errornya kecil, misalnya errornya 0,00 berapa, ternyata error kita sudah sudah kurang dari batas yang kita inginkan, yang kita toleransikan, maka proses dihentikan. Terus memang nggak panjang. Untuk back propagation ini memang nggak ideal untuk kasus-kasus yang sederhana, tapi sangat ideal sekali untuk kasus yang kompleks. Jadi ini seperti kita kalau kita gunakan untuk kasus yang sederhana, seperti kita memotong tebu pakai bulldozer,
suatu batang tebu kita cabut dengan bulldozer misalnya kan, itu tidak efektif untuk kasus sederhana. Tapi sangat efektif untuk kasus yang kompleks. Oke, apalagi kasusnya yang bersifat kontinu fungsinya. Oke, terima kasih. Ini materi review dari JSD kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.